Selamat datang kembali di channel Eksplorasi Ajaib. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di episode terbaru kita. Bagi yang baru bergabung, selamat datang di komunitas ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Kali ini, kita akan menjelajahi ubur-ubur yang pastinya akan menginspirasi dan menambah wawasan kalian. Hari ini, kita akan menyelam ke dalam kehidupan makhluk yang penuh misteri dan keajaiban, yaitu ubur-ubur dengan tubuh transparan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka telah memikat perhatian manusia selama berabad-abad. Siapkan diri Anda untuk mengungkap fakta-fakta menakjubkan tentang salah satu makhluk laut yang paling unik dan menakjubkan ini. Berikut ini adalah fakta unik ubur-ubur. Nomor 1. Tidak punya otak. Ubur-ubur memang seringkali dianggap sebagai makhluk yang unik karena mereka tidak memiliki otak yang dapat diidentifikasi seperti pada vertebrata lainnya. Ubur-ubur memiliki sistem saraf yang dikenal sebagai saraf net atau saraf difus yang berbeda dengan sistem saraf pusat yang kompleks seperti pada manusia. Ini berarti saraf-saraf mereka tersebar di seluruh tubuh tanpa pusat pengendali tunggal yang khas seperti otak. Meskipun mereka tidak memiliki otak tradisional, ubur-ubur memiliki kemampuan untuk merespons stimulus lingkungan seperti perubahan cahaya atau gerakan. Ini menunjukkan bahwa meskipun struktur saraf mereka sederhana, mereka masih memiliki mekanisme untuk mendeteksi dan merespons lingkungan sekitar. Meskipun tampak sederhana dari perspektif anatomi, kemampuan ubur-ubur untuk bertahan hidup dan berfungsi di lingkungan laut yang beragam menunjukkan adaptasi yang luar biasa. Jadi, saat mengatakan bahwa ubur-ubur tidak memiliki otak, itu berarti mereka tidak memiliki struktur otak yang terorganisir seperti pada vertebrata lainnya. Nomor 2. Kemampuan regenerasi. Ubur-ubur memiliki kemampuan regenerasi yang menakjubkan, yang berarti mereka dapat memperbaharui atau menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang atau rusak. Jika sebagian dari tentakel mereka patah atau rusak, mereka bisa memperbaharuinya kembali. Kemampuan ini adalah adaptasi evolusioner yang memungkinkan ubur-ubur untuk bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang seringkali penuh tantangan, seperti kontak dengan predator atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Meskipun spesifik mekanisme biologisnya bisa bervariasi antara spesies ubur-ubur, proses regenerasi biasanya dimulai dengan pertumbuhan sel-sel baru di area yang rusak. Kecepatan regenerasi pada ubur-ubur bervariasi tergantung pada jenis spesiesnya, ukuran, dan kondisi lingkungannya. Namun, banyak ubur-ubur dapat memperbaharui bagian yang hilang dalam jangka waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan hewan lainnya. Kemampuan regenerasi ini memungkinkan ubur-ubur untuk tetap menjadi predator efektif, memanfaatkan sumber makanan, dan melindungi diri dari ancaman, menjadikannya bagian penting dari ekosistem laut. Nomor 3. Mekanisme pertahanan. Ubur-ubur memiliki berbagai mekanisme pertahanan yang mereka gunakan untuk melindungi diri dari predator dan berbagai ancaman lingkungan. Beberapa spesies ubur-ubur memiliki tubuh yang transparan atau memiliki kemampuan untuk berubah warna, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Ubur-ubur memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cepat, terutama dengan menggunakan jet propulsion yang mereka hasilkan dengan mengeluarkan air dari tubuh mereka. Beberapa spesies ubur-ubur memiliki kecenderungan untuk hidup dalam kelompok atau komunitas, memberi mereka kekuatan kolektif melawan predator dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan sumber daya dengan lebih efisien. Dan salah satu mekanisme pertahanan paling terkenal dari ubur-ubur adalah kemampuan mereka untuk melepaskan racun dari tentakel mereka. Ubur-ubur dikenal memiliki sistem suntikan berbisa yang mereka gunakan untuk berburu mangsa, serta sebagai mekanisme pertahanan, ubur-ubur dilengkapi dengan tentakel yang berisi sel-sel nematosista atau sel berbisa. Ketika mangsa atau predator menyentuh tentakel ini,
Sel nematosista melepaskan racun dengan cepat. Racun yang dihasilkan oleh ubur-ubur bervariasi tergantung pada spesiesnya, namun banyak dari mereka mengandung zat-zat yang dapat merusak sel dan mempengaruhi sistem saraf atau jaringan mangsa. Ubur-ubur menggunakan sistem berbisa mereka untuk menangkap mangsa yang seringkali berupa plankton kecil, ikan kecil, atau organisme lainnya. Selain untuk berburu, ubur-ubur juga menggunakan racunnya sebagai mekanisme pertahanan. Kemampuan ubur-ubur untuk memiliki sistem suntikan berbisa adalah hasil dari proses evolusi yang memungkinkan mereka untuk efisien berburu mangsa dan bertahan hidup di lingkungannya. Nomor 4. Hidup di berbagai lingkungan. Ubur-ubur adalah makhluk laut yang dikenal karena kemampuan adaptasi mereka yang luar biasa memungkinkan mereka untuk mendiami berbagai jenis lingkungan laut. Meskipun banyak ubur-ubur yang ditemukan di perairan tropis dan subtropis yang hangat, ada juga spesies yang bisa ditemukan di perairan dingin, termasuk di dekat kutub. Beberapa spesies ubur-ubur hidup di perairan dangkal seperti laguna atau pesisir, sementara spesies lainnya berada di kedalaman yang jauh di laut terbuka. Meskipun dominan di lingkungan laut, ada juga spesies ubur-ubur yang dapat ditemukan di perairan tawar dan payau. Kehidupan ubur-ubur mencerminkan adaptasi mereka terhadap berbagai jenis ekosistem, mulai dari terumbu karang yang kaya keanekaragaman hingga lautan terbuka yang lebih padat. Beberapa spesies ubur-ubur juga dikenal melakukan migrasi musiman atau pergerakan berdasarkan perubahan musim atau kondisi lingkungan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki habitat utama, mereka juga dapat bergerak untuk mencari sumber makanan atau kondisi yang lebih optimal. Sebagai makhluk yang mengambang dengan misteri dan keunikan, ubur-ubur memang menyimpan banyak rahasia di kedalaman samudra. Dari kemampuan adaptasinya yang luar biasa hingga hidup di berbagai lingkungan, ubur-ubur terus mempesona dan memicu keingintahuan kita tentang keajaiban alam. Mengenali keunikan mereka mengingatkan kita tentang keragaman kehidupan di lautan dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Itu saja pembahasan kali ini. Like dan subscribe jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.